Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Surat An-Nur ayat yang ke-31. Firman Allah tadi berarti, bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan beruntung. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang berbahagia, dari ayat yang kita bacakan tadi, kita mengambil satu makna pesan dari Al-Quran tadi, menyelesaikan problematika hidup dengan memakai bahasa langit. Ya. Kenapa kita menyebut menyelesaikan problematika hidup dengan bahasa langit? Karena di dalam ayat yang kita bacakan barusan Bapak dan Ibu, kalimat la'allakum tuflihun, Allah menutup perintahnya itu dengan la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, kalimat beruntung itu Bapak dan Ibu, dalam bahasa Al-Quran al-falahu, dan orang-orangnya disebut dengan al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Keberuntungan atau al-falah di dalam Al-Quran itu, dia bermakna ismun jami'un lizzufuri bil matlubi wan najah minal marhubi. Falah itu adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu, ya, apa saja di mana seorang hamba akan mendapatkan, berhasil mencapai apa yang dia inginkan. Oke. Al-falah itu adalah seorang hamba akan meraih, akan mendapatkan, berhasil, sukses mencapai keinginan dan cita-cita yang dia inginkan. Wan najatu minal marhub, tidak hanya sampai kepada puncak kesuksesan dan keberhasilan, Allah juga menjanjikan apa? An-najatu, keselamatan dari hal yang ditakutkan dan dicemaskan dalam hidup ini. Nah, maka kata ahli tafsir, Bapak dan Ibu, kesuksesan dan keberhasilan yang disebut dengan al-falah
adalah keberuntungan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maka Allah menginginkan, merindukan kepada hamba-hambanya, kepada kita semua untuk apa? Hidup orang yang beriman itu adalah hidup yang sangat indah sekali. Nah, bahwa Allah menjanjikan bahwa setiap kita, orang-orang yang beriman itu, Allah sudah bukakan keran dan kunci bagaimana kita bisa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yakni keinginan yang baik dan bukan yang negatif. Dan Allah akan melindungi kita dari yang buruk, dari yang kita cemaskan dan yang kita takuti. Bapak, ada orang yang berhasil di hidup ini sampai kepada cita-citanya. Maaf kalau kita contohkan, dia diangkat jadi pegawai negeri, senang setengah mati, jalan karirnya sampai kepada puncak. Setelah dapat duduk di jabatan itu, hidupnya ada dengan ketakutan. Ketakutan apa? Terlalu berat tanggung jawabnya. Salah tanda tangan, penjara yang menunggu. Kurang teliti, KPK langsung memanggil dan memasukkan kita ke penjara. Nah, di dalam hidup itu manusia bisa mendapatkannya yang dia inginkan. Tetapi belum tentu dia membawa ketenangan dan kebahagiaan. Nah, sementara janji Allah, orang-orang yang beriman itu, di dalam hidupnya itu, Allah akan berikan jalan dan berharap kepada Allah apa yang dia inginkan. Niscaya kita akan mendapatkannya. Kuncinya, pahamilah bahasa langit, yaitu bahasa Al-Quran, bahasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua yang paling tidak kita sampaikan pada kesempatan ini, bahasa Allah itu. Yang pertama, di dalam ayat itu Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Bertaubat. Watubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini di ujung dari ayat yang ke-31 dari surat An-Nur. Sebelumnya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita tunaikan dan kita kerjakan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Muhammad katakan kepada wanita-wanita mukmin agar mereka memicingkan atau menundukkan pandangan-pandangan mereka, dan seterusnya. Lalu di akhirnya Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah semuanya kalian kepada Allah. Imam As-Sa'adi di dalam tafsirnya dan juga beberapa ulama di dalam tafsirnya yang lain menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dia mempunyai keterbatasan. Di dalam melaksanakan perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya atau dengan cara sempurna, ada keterbatasan. Bahwa yang Allah suruhkan kepada kita banyak. Bisakah kita mengerjakan semuanya? Ada yang tidak mampu kita kerjakan dengan baik. Ya. Ketika seorang hamba menyadari bahwa dia melakukan sesuatu ibadah atau mengerjakan satu ibadah, lalu dia tidak mampu menunaikannya dengan baik, dia akan merasakan ini sebuah
kekurangan yang membutuhkan dirinya bertaubat kepada Allah. Nah, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang taat kepada Allah, lalu di dalam beribadah itu dia merasa bahwa dia belum sempurna dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah, maka dia akan selalu meminta ampun kepada Allah. Orang-orang ahli ibadah yang senantiasa ingin mencapai kesempurnaan dalam beribadah dan merasa sedih kalau ibadahnya itu tidak sempurna, itulah orang-orang yang hidupnya akan dikabulkan oleh Allah permintaannya. Orang yang di dalam hidupnya itu Allah akan jaga dan Allah lindungi. Dia akan merasakan al-itminani was-sa'adati, kata ahli tafsir. Dia merasakan bahwa hidup itu terasa begitu nikmat. Hidup itu begitu menenangkan dan membahagiakan. Boleh jadi mungkin ada orang yang mengatakan, kasihan ya Allah, susah sekali. Itu dalam kacamata manusia. Tetapi rahatul bal, ketenangan batinnya itu tidak bisa diukur dengan kasat mata. Bapak dan saudara, maka yang pertama, setelah kita beribadah kepada Allah, maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimanakah kualitas ibadah kita. Ya. Orang sholat dan bahkan berangkat ke masjid, tetapi keluar dari sholat, dari masjid, selesai sholat keluar dari masjid, apa yang dia lakukan? Kadang-kadang ada yang aneh kita lihat, ya, ada yang lucu dan tidak wajar. Ada orang yang habis sholat, sekedar sholat saja, alhamdulillah, selesai sholat zuhur saya, selesai kewajiban. Apakah sholatnya tadi sempurna atau belum? Apakah dia khusyuk tadi atau banyak melayang kemana-mana ketika saat sholat? Tidak ada. Orang yang ahli ibadah, yang Allah akan berikan kepadanya apa? Al-falah, keberuntungan dan kesuksesan itu adalah sehabis dia beribadah itu. Dia akan lihat, dia akan cek bagaimana kualitas ibadahnya itu. Makanya Bapak dan saudara-saudara, ada yang perlu kita renungkan oleh umat Islam. Di saat kita melakukan ibadah-ibadah besar yang syiarnya menjadi syiar agama, tetapi tidak memberikan dampak dalam hidup umat ini. Apa contohnya Ustadz? Misalnya, kita berhari raya Idul Adha, ya, kita berkorban. Idul Adha itu salah satu syiar dari agama kita, menumpahkan darah dari hewan kurban kita itu, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar menumpahkan darah, tetapi Allah sangat memujinya. Belum darah itu terpancar sampai ke bumi, pahalanya sudah sampai, sudah Allah siapkan kepada Allah. Tetapi kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Perubahan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ketika kita habis berkurban? Bukan hanya, maaf, perubahan yang positif, tapi kadang-kadang cerita ini dan itu sebaliknya yang terjadi. Maka sesungguhnya orang-orang ahli ibadah, untuk sampai kepada tingkat di mana yang kita minta kepada Allah, yang kita inginkan itu sebuah apa? Hidup yang indah, hidup yang nikmat, hidup yang berbahagia, kesuksesan. Kunci pertama adalah apa?
bertaubat kepada Allah. Yang kedua, bertakwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepadaku la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepadaku, niscaya kalian akan beruntung dan berbahagia. Takwa itu, Bapak dan Ibu, kunci pertamanya adalah apa? Imtithalul awamir wajtinabu nawahi. Melaksanakan, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Yakni orang-orang yang hidupnya itu akan dijaga oleh Allah dengan bahasanya Allah dari langit itu kapan? Ketika kita adalah orang-orang yang selalu memperhatikan ibadahnya kepada Allah. Ya. Tunaikanlah perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Kerjakanlah suruhan-suruhan Allah itu dengan sungguh-sungguh. Dan berhati-hatilah dengan larangan-larangan Allah. Dan jangan anggap remeh. Bapak dan Ibu, kita sekarang ini berada di zaman fitnah. Kenapa Ustadz katakan zaman fitnah? Karena masyarakat itu susah sekali kita ajak dalam kebaikan. Ya. Bahkan bertemu kita di tengah-tengah masyarakat. Membuat dan mengajak untuk menata hidup ini sesuai dengan yang apa Allah inginkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Dia menolak Bapak dan Ibu. Ya. Menolak. Dalam skala besar Bapak Ibu, bahkan kalau kita melihat misalnya contoh di pemerintahan, gampangkah di negeri ini membuat agenda-agenda keislaman, syiar-syiar agama? Tidak gampang Bapak dan Ibu. Padahal di sananya banyak umat Islam, mayoritas, tetapi tidak ada yang salah. Di dalam hal ini, ya, pertama harus kita bangun adalah apa? Ibadah itu. Seorang hamba ketika dia ahli ibadah, atau ketika dia takut dengan dosa dan maksiat yang mungkin pernah akan dia lakukan, dia ingat kepada Allah dan dia beristighfar, bertaubat kepada Allah. Sungguh amal ini menjadi pembuka pintu langit. Ya. Ahli ibadah yang mempunyai ibadah yang istimewa itu, dia akan dibukakan oleh Allah jalan untuk terbukanya pintu langit itu. Ketika dia bermunajat, dia berdoa, dia meminta kepada Allah, dan Allah mudahkan. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di babul ikhlas meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Umar. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana pintu langit itu terbuka dan doa mustajab ketika hamba-hamba Allah uji, dan ujian itu untuk kita sesungguhnya berada di dalam dalam terkurung dalam gua yang tidak mudah untuk selamat. Innahu la yunjikum min hazi sakhrati illa antadullaha bisali a'malikum. Ketika mereka terkurung di dalam gua itu dengan batu besar yang longsor, lalu mereka berkata, sungguh kita tidak akan mungkin keluar selamat dari gua ini kecuali hanya dengan satu hal,
antad'ullaha bisalihi a'malikum. Kita berdoa masing-masing meminta kepada Allah supaya diselamatkan. Dengan cara apa? Berwasilah, bertawasul dengan amal soleh yang bisa yang kena kita perbuat. Subhanallah. Bertiga hamba Allah itu yang terkurung dalam gua, hanya dengan kekuatan doa batu itu bergerak. Tidak disentuh, tidak didorong, tidak, tapi hanya dengan kalimat, ya Allah, di gedung yang aku perbuat ini dah amal soleh, engkau rida, fakhruj anna ma nahnu fih, tolong engkau keluarkan kami dari gua ini, selamatkan kami dari kematian ya Allah. Apa kata Nabi? Seketika batu itu bergeser. Subhanallah, dahsyatnya amal soleh dan dahsyatnya ibadah. Maka apa yang kita butuhkan hari ini? Bahwa memang kita membutuhkan bantuan dari langit. Problematika ini akan selesai dengan apa? Memperbanyak hubungan kita dengan atas sana supaya urusan ini selesai. Untuk bisa itu, perbaikilah dan tingkatkanlah kualitas ibadah kita kepada Allah. Punyalah ibadah yang istimewa, yang itu akan menjadi jaminan kita diberikan oleh Allah kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dunia dan akhirat. Maka orang-orang yang beriman itu sudah dijanjikan oleh Allah, hidupnya adalah hidup yang indah. Ketika dia meminta, Allah akan mengabulkan. Ketika berharap, Allah akan beri. Tetapi tentu membutuhkan ilmu, iman kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan itu Allah bentangkan dan perlu kita lalui syarat-syaratnya. Niscaya hidup itu akan menjadi indah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kehidupan yang indah dan bahagia dan menenangkan, yang Allah sebut dengan al-muflihun, kehidupan orang-orang yang beruntung tadi. Kita jaga dua ini saja dahulu, dan insya Allah dengan dua ini kita sudah bisa menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.